Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai pasar modal syariah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Melia Genda Rahmayani yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Ais Nur Aini selaku moderator pada presentasi kali ini dan juga ditemani oleh teman-teman saya Dareni Permatasari, Alia Aprilia dan juga Irma Mulia Rahma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada materinya. Yang pertama, pengertian pasar modal. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan juga pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada hukum pasar modal syariah. Fatwa DSN yang berkaitan dengan mekanisme transaksi di pasar modal syariah terdapat pada bab 5 tentang transaksi efek dan pasal 5 yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang. Sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak boleh melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur goror, riba, maisyir, riswah, maksiat dan juga kezaliman. Tindakan spekulasi transaksi yang mengandung unsur goror, riba, maisyir, riswah, maksiat dan kezaliman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas meliputi najshi, bai al-aqdum, insiden trading, menimbulkan informasi yang menyesatkan, melakukan investasi pada emiten yang pada saat transaksi tingkat utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan, margin trading, ihtikar, dan juga transaksi lain yang mengandung unsur riba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Selanjutnya yaitu fungsi pasar modal syariah ada 6. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Yang keenam, dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas, diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pelaku pasar modal ada 9. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan emisi, emiten dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau utang. Yang kedua, investor. Investor adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, broker atau pialang, yaitu yang menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Yang keempat, penjamin emisi. Bertugas menjamin kelancaran kegiatan emiten di bursa efek dengan membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang kelima, penasehat investasi.
memberikan nasihat terkait pembelian dan penjualan efek kepada investor. Yang keenam, manajer investasi, mengelola dana investor dalam berbagai portofolio efek untuk mencapai keuntungan. Yang ketujuh, mengawas pasar modal, bertanggung jawab mengawasi dan mengatur semua aktivitas di pasar uang. Mereka bekerja di bawah Kementerian Keuangan dan sekarang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang ke-8, penyelenggara pasar modal, mereka membuat dan mengatur aktivitas pasar modal sesuai regulasi. Yang ke-9, lembaga penunjang, mereka menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar. Jenis-jenis pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Pasar perdana merupakan pasar di mana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya. Kegiatan ini bisa dinamakan dengan penawaran umum atau initial public offering. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah penawaran di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder hanya terjadi antara investor yang satu dengan yang lain. Transaksinya tidak lepas dari bursa saham sebagai fasilitator perdagangan di pasar modal. Yang ketiga, bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public yang tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan bursa efek. Instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan berbentuk saham dan yang bersifat hutang bentuknya adalah obligasi. Instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal yaitu saham, suku atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Obligasi syariah merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Kemungkinan dari keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Obligasi di pasar modal syariah berbeda dengan obligasi di pasar modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensional merupakan suatu jenis produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam karena menggunakan sistem bunga. Menurut Muhammad Al-Amin yang dikemukakan oleh Solehuddin bahwa instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Terima kasih. Reni selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alina. Baik, selanjutnya di sini ada Jakarta Islamic Index atau indeks syariah. Jakarta Islamic Index merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management. Adapun indeks sebelumnya adalah indeks individual, indeks harga saham sektoral, indeks LQ45, dan indeks harga saham gabungan. Saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya ada mekanisme beroperasinya pasar modal syariah. Di sini, dalam mekanisme transaksi produksi di pasar modal syariah, pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulan untuk memainkan harga saham. Dalam perdagangan obligasi syariah, tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium yang lazimnya dilakukan pada obligasi konvensional.
Manajer investasi menawarkan kepada pembelian reksadana syariah baik yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Lalu ada karakteristik pasar modal syariah. Di sini ada 5. Yang pertama itu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Selanjutnya ada yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang terakhir itu, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Di sini ada studi kasus yang kelompok kita ambil, judulnya analisis minat investasi Gen Z terhadap investasi di pasar modal syariah, studi pada mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ketertarikan masyarakat Indonesia dalam investasi di pasar modal meningkat cukup pesat dari tahun 2019 sampai 2022. Jumlah investor saham syariah meningkat cukup signifikan dari tahun 2017 sampai 2022. Terlihat dari jumlah investor saham syariah Indonesia meningkat 367%. Bursa Efek Indonesia merilis data terbaru yang memperlihatkan investor berdasarkan pekerjaan dari pelajar berjumlah sebanyak 28,28% dengan aset mencapai 19,48 triliun. Pasar modal Indonesia kebanyakan merupakan investor dengan rentan umur tidak lebih dari 30 tahun, menembus angka 60,32% dari total investor di Indonesia. Sebaran investor di Pulau Sumatera tertinggi kedua setelah Pulau Jawa, sebanyak 16,53% dengan aset 83,23 triliun. Investor saham di wilayah kerja Bursa Efek Indonesia Provinsi Bengkulu didominasi Gen Z. Total investor di Provinsi Bengkulu hingga tahun 2022 mencapai 49.380 investor, mengalami peningkatan 13.380 investor dibanding tahun 2021, yaitu 36.000 investor. Selanjutnya akan disampaikan lagi. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Alia tadi, kami mengambil studi kasus yang mengambil penelitian yang dilakukan oleh Herlina Yustati dan Andika Pepper, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam penelitiannya ini ada 5 pengaruh. Yang pertama itu pengaruh galeri investasi syariah terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Kesadaran berinvestasi muncul karena adanya literasi keuangan yang diterapkan melalui pendirian galeri investasi. GI adalah sarana pembelajaran pasar modal yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas. Galeri investasi bertujuan untuk mengenalkan pasar modal kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, agar mereka dapat memahami teori dan praktiknya. Pengaruh yang kedua itu ada pengaruh literasi keuangan terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Literasi keuangan adalah pemahaman seputar hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketika seseorang memiliki literasi keuangan yang baik, maka ia dapat mengambil keputusan terkait
pembimbingan finansial secara bijak. Nah, dalam literasi keuangan ini tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi Gen Z, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga masih perlu diberikan kegiatan-kegiatan literasi lainnya. Next. Selanjutnya itu ada pengaruh modal minimal terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Modal minimal merujuk pada jumlah dana atau uang paling sedikit yang diperlukan untuk memulai atau berpartisipasi dalam suatu aktivitas investasi, usaha atau transaksi finansial tertentu. Modal minimal tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat investasi Gen Z, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Modal minimal Rp100.000 merupakan daya tarik tersendiri bagi Gen Z. Namun, dikarenakan sumber dana masih bersumber dari orang tua berupa uang saku, sehingga menjadi pertimbangan bagi Gen Z untuk mulai menabung memiliki saham syariah. Pengaruh selanjutnya itu ada pengaruh teknologi terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Teknologi merujuk pada inovasi dan kemajuan dalam bidang digital, informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah akses dan transaksi dalam pasar modal. Ini termasuk aplikasi mobile, platform online, robo-advisors, teknologi blockchain, serta sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham syariah atau instrumen investasi lainnya dengan mudah. Pengaruh yang terakhir itu ada pengaruh media sosial terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah. Merujuk pada platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, dan platform sejenis lainnya yang digunakan untuk berbagai informasi, berinteraksi, dan membangun komunitas. Di media sosial, orang bisa mendapatkan informasi, tips, serta pengalaman dari berbagai pihak tentang investasi termasuk pasar modal syariah. Media sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi Gen Z, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena berdasarkan hasil observasi, media sosial mayoritas masih digunakan mahasiswa untuk hiburan, belum dijadikan sarana belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Irma. Rekan-rekan semua, barangkali ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, boleh kita bahas sama-sama di sesi diskusi. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wina dari kelompok 4. Perlindungan seperti apa yang kita dapatkan sebagai investor di pasar modal syariah? Apakah perlindungannya sama dengan investor konvensional atau ada kemungkinan perlindungannya sesuai syariat Islam? Terima kasih. Terima kasih Wina, pertanyaannya akan kami tampung dulu. Izin bertanya, saya Sri Zahra dari kelompok terakhir. Mau bertanya di slide karakteristik yang tadi digambarkan oleh Alia, ada di poin ke-7 itu menyebutkan komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kerja si komite manajemennya itu untuk memastikan bahwa si perusahaan itu mengikuti standar syariah, dan juga apakah pernah ada kasusnya di Indonesia perusahaan yang ketahuan melanggar prinsip syariah tersebut? Terima kasih. Izin bertanya, dalam slide keempat, bagaimana pasar modal syariah memastikan prinsip kehati-hatian dalam transaksi, dan apa tantangan utama dalam menghindari unsur goror dan riba? Terima kasih teman-teman, pertanyaan dari kalian akan kami tampung dan akan kami diskusikan dulu. Kami meminta waktu sedikit untuk berdiskusi. Oke, terima kasih teman-teman telah bersedia menunggu, dan kami akan menjawab pertanyaan yang telah kalian tanyakan. Dan yang pertama akan menjawab adalah pertanyaan dari Bina dan akan dijawab oleh Irma. Pertanyaan dari Bina itu kan perlindungan seperti apa yang kita dapatkan sebagai investor di pasar modal syariah? Apakah perlindungannya sama dengan investor konvensional atau ada kemungkinan perlindungan sesuai syariat Islam? Untuk perlindungan itu ada perlindungan yang sama dengan konvensional, tapi juga ada perlindungan tambahan bagi investor di pasar modal syariah.
untuk perlindungan umum yang sama dengan pasar modal konvensional itu dari regulasi dan pengawasannya. Itu kan dilakukan oleh OJK, jadi mengawasi aktivitas pasar modal baik syariah maupun konvensional. Terus perlindungan yang sama yang kedua itu ada keterbukaan informasi. Emiten di pasar modal wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu baik untuk produk syariah maupun konvensional. Perlindungan umum yang sama yang ketiga itu ada jaminan keamanan dana, lalu ada penyelesaian sengketa. Untuk perlindungan tambahan di pasar modal syariah itu ada kepatuhan syariah. Produk investasi di pasar modal syariah harus lolos screening syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Lalu perlindungan yang kedua itu ada fatwa dan pengawasan syariah. Setiap produk syariah wajib mendapatkan fatwa DSN MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan operasionalnya sesuai prinsip syariah. Perlindungan yang ketiga itu aspek etika dan keberlanjutan. Investasi syariah cenderung berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, menghindari sektor yang tidak etis seperti perjudian, alkohol, atau industri yang merusak lingkungan. Jadi perlindungan di pasar modal syariah itu tidak hanya mencakup aspek legal dan finansial seperti pasar konvensional, tetapi juga melibatkan perlindungan berdasarkan prinsip syariah Islam. Hal ini memberikan nilai tambah bagi investor yang mencari kepastian bahwa investasi mereka tidak hanya aman secara hukum tetapi juga berkah secara agama. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua yaitu dari Zahra yang akan dijawab oleh Reni. Pertanyaan dari Zahra yaitu bagaimana cara kerja komite manajemen untuk memastikan bahwa si perusahaan mengikuti prinsip syariah dan apakah pernah ada kasus nyata perusahaan yang ketahuan melanggar prinsip syariah. Cara kerjanya itu ada 6. Yang pertama, pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ahli syariah, akuntansi, dan keuangan yang dipilih oleh Bursa Efek. Yang kedua, peninjauan laporan keuangan. Meninjau laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan syariah. Yang ketiga, pemantauan transaksi. Dewan Pengawas Syariah memantau transaksi perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Yang keempat, penyusunan fatwa. Dewan Perwakilan Syariah menyusun fatwa syariah terkait transaksi keuangan. Yang kelima, pelaporan. Melaporkan hasil peninjauan kepada Bursa Efek dan regulator. Yang keenam, pengawasan berkala. Dewan Perwakilan Syariah melakukan pengawasan berkala terhadap perusahaan. Contoh kasus nyatanya itu ada kasus PT Bank Syariah Mandiri tahun 2009. Bank ini ditegur oleh Dewan Pengawas Syariah karena melanggar prinsip syariah dalam transaksi derivatif. Yang kedua, kasus PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2012 dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena melanggar prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Yang ketiga, kasus PT Indofood Sukses Makmur tahun 2017. Perusahaan ini ditegur oleh Bursa Efek Indonesia karena tidak mematuhi standar akuntansi syariah. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Rena dan akan dijawab oleh Arya. Baik, pertanyaannya itu bagaimana pasar modal syariah memastikan prinsip kehati-hatian dalam transaksi dan apa tantangan utama dalam menghindari unsur gharar dan riba. Untuk jawabannya itu prinsip kehati-hatiannya yaitu transparansi, informasi yang akurat dan lengkap tentang produk dan transaksi, lalu kepatuhan syariah, memastikan kesesuaiannya dengan fatwa dan pedoman syariah, lalu pengelolaan risiko, mengidentifikasikan dan mengelola risiko yang terkait dengan transaksi, kemudian ada perlindungan investor, melindungi hak-hak investor dan memastikan keadilan. Untuk menghindari unsur gharar dan ribanya, di sini untuk gharar menghindari transaksi yang tidak jelas atau tidak pasti, kemudian memastikan kontrak yang jelas dan transparan. Untuk ribanya
menghindari transaksi yang mengandung bunga atau interest, dan menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing. Dan tantangan utamanya itu ada kesadaran dan pemahaman, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip syariah, dan keterbatasan produk, kurangnya produk keuangan syariah yang inovatif, ada regulasi, keterbatasan regulasi dan pengawasan yang efektif. Lalu ada ketergantungan pada konvensional. Ketergantungan ini pada sistem keuangan konvensional. Dan yang terakhir itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini yang tinggi dalam transaksi syariah. Untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah memperhatikan kami menjelaskan materi kali ini. Sekian penyampaian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.